Yang kedua adalah pertobatan. Ya, nggak apa-apa. Ya, next saja. Oke, pertobatan. Nah, tadi kita tahu salah satu maksud Yusuf untuk keras dengan saudara-saudaranya adalah supaya mereka bertobat. Dan alhasil berhasil. Ayat 21 mereka ngakui. Bahkan ini masih di hadapan Yusuf. Tapi saudara-saudara nggak tahu kok itu Yusuf. Dia kira itu orang Mesir. Maka dia pikir, wah orang Mesir nggak ngerti bahasa Ibrani. Gitu ya. Orang Mesir nggak ngerti bahasa Ibrani. Maka dia ngomong ke saudara-saudaranya, di ayat 21 dan ayat 22 itu dibicarakan di antara saudara-saudaranya dengan bahasa Ibrani. Dipikir Yusuf nggak ngerti. Gitu ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, kan udah aku bilang, gitu Ruben bilangnya, udah aku bilang, jangan kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tapi kamu ngeyel, kira-kira. Tapi kamu tidak mendengarkan perkataan kamu nih ngeyel. Sekarang lihat hasilnya nih, darahnya dituntut daripada kita. Next. Nah, Santo Yohanes Chrysostom mengatakan begini tentang dosa. Ini agak berat kalimatnya, saya bacakan dulu, nanti saya simpulkan. Seperti apa maksudnya. Begini, Anda lihat seperti apa dosa itu. Ketika itu dilakukan dan mulai berlaku, maka ia menunjukkan kelebihan dari ketidakpantasannya sendiri. Sama seperti seorang pemabuk yang meminum minuman dalam jumlah besar, tanpa merasakan efek berbahaya dari anggur tersebut, tetapi kemudian mengetahui tingkat kerusakan dari eksploitasinya. Demikian juga dengan dosa. Ketika dilakukan, itu mengaburkan pikiran. Dan seperti kabut tebal itu membutakan akal. Tapi kemudian hati nurani diaduk dan menguliti pikiran tanpa ampun dengan segala jenis tuduhan. Menyoroti ketidakpastian dari apa yang telah dilakukan. Ya, maksudnya begini. Dari yang saya bacakan maksudnya begini. Kayak orang mabuk. Dosa itu kayak orang mabuk. Yang Chrysostom mengatakan begitu. Maksudnya gimana? Orang mabuk kan kalau dia minum kan dia senang. Kalau istilah orang barat itu ada one shot gitu istilahnya, pakai shot istilahnya. Satu cangkir kecilnya itu. One shot, wah, one shot lagi, wah, enak. One shot lagi, wah, enak. Minum lagi, wah, enak. Minum lagi, wah, enak. Tanpa disadari sampai satu titik di batas mabuknya, dia mabuk. Pikirannya kabur. Jos nih inside joke nih, Jos. Akalnya buta, hati nuraninya diaduk, pikirannya dikuliti, mabuk dia. Awalnya senang minum, 1 enak, 2 enak, 3 enak, boom, mabuk dia. Udah mabuk, kata-katanya pun nggak bisa dikontrol. Jalannya dia nggak bisa dikontrol. Ngontrol sendiri aja nggak bisa, apalagi ngontrol yang lain. Mungkin dia malah bisa malu karena kata-kata yang nggak pantas dia keluarkan dari mulutnya. Mungkin dia bisa celaka, dia bisa jatuh dan mencelakakan dirinya. Apalagi kalau dia nyetir. Dia bukan cuma mencelakakan dirinya, dia mencelakakan orang lain. Itu dosa. Enak, enak, enak. Boom. Sekejap bilang. Gitu ya. Ada seorang pelayan Tuhan tapi dari gereja sebelah gitu ya. Yang dia punya karunia mujizat luar biasa gitu, yang dia ngadain acara, orang didoakan sembuh banyak sekali, orang bertobat dan akhirnya percaya Yesus itu banyak sekali. Satu saat, bang, perselingkuhan. Bercerai dengan istrinya. Sekalipun dia bertobat, dia kembali, dia rujuk kembali sama istrinya, tapi yang dulu dia pernah buat,
mujizat, kesembuhan, pemulihan banyak orang yang pernah dia buat dulu, tidak terulang. Tidak bisa diulangi lagi. Kenapa hilang? Itulah dosa. Menghancurkan sesuatu yang orang bangun bertahun-tahun, puluhan tahun, dihancurkan dalam waktu beberapa hari. Itu dosa, seperti orang mabuk ini. Ya, lalu kalimat selanjutnya, perhatikan bagaimanapun juga dalam kasus ini, orang-orang ini sadar. Dan ketika mereka melihat bahaya menekan mereka dari semua sisi, mereka kemudian mengakui apa yang telah dilakukan oleh mereka. Dan akhirnya mereka berkata, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Karena kita tidak mendengarkan permohonannya. Santo Yohanes Kristus bilang, ketika saudaranya terhimpit, terdesak, baru mereka ngaku, inilah manusia, inilah kita, dan inilah saya. Dan mungkin inilah teman-teman Bapak Ibu. Ketika kita terdesak, baru kita ngaku. Oh iya ya, aku sudah salah. Baru kita sadar. Ketika bahaya menekan mereka dari semua sisi, ketika mereka terdesak, rumahnya nggak ada makanan, Yakub ditinggal tanpa makanan, mereka di Mesir, mereka dituduh sebagai pengintai, Simeon ditahan, Benyamin harus dipanggil ke Mesir, Yakub nggak mau Benyamin pergi, wah, kompleks masalah. Dan mereka sadar, mereka ngaku. Nah, inilah manusia. Sukanya itu nyari masalah sebenarnya. Padahal manusia kalau ditanya, suka masalah enggak? Enggak. Tapi sukanya nyari masalah baru bertobat. Next. Nah, tapi dan apa yang Yusuf lakukan itu bukan hanya berdampak kepada saudara-saudaranya. Tapi bahkan berdampak kepada Yakub. Ya, ayat 36-38 ini. Ini dua ayat terakhir. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi. Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun tidak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya. Tapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakak-kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentu kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Ngefek ke bapaknya, ke Yakub. Kita baca tafsirannya, ya. Next. Dari Caesarius dari Arles. Dia mengatakan begini. Saya tidak percaya bahwa semua hal ini terjadi tanpa dispensasi Roh Kudus. Tuhan yang penilaiannya sering tersembunyi, tetapi tidak pernah tidak adil, dan yang menolak untuk memberitahu Yakub yang diberkati bahwa putranya masih hidup, juga tidak mengizinkan Yusuf yang suci untuk menyatakan kejayaannya kepada ayahnya. Meskipun hamba-hamba dan sahabat-sahabat Tuhan, termasuk Yakub ya, telah menghindari dosa besar dan melakukan banyak perbuatan baik, tetap saja kami tidak percaya bahwa mereka telah melakukan pelanggaran ringan, bahwa mereka telah tidak melakukan pelanggaran ringan sebenarnya. Saya agak sedikit salah. Karena Tuhan tidak berdosa ketika dia berkata, bahkan seorang bayi berumur 1 hari di bumi tidak tanpa dosa. Berarti ya. Tapi sepertinya kalimat ini bukan dari kitab suci, tapi dari bukunya Santo Agustinus, The Confessions, dari buku pengakuan-pengakuan, karya Santo Agustinus. Mana bukunya? Ini, kelihatan nggak? Background. Nah, ini buku pengakuan-pengakuan karya Santo Agustinus yang menuliskan ini. Bahkan seorang bayi berumur 1 hari di bumi tidak tanpa dosa. Itu dosa asal maksudnya. Oleh karena itu, karena Yakub yang diberkati tidak mungkin tanpa dosa kecil, seperti yang telah dikatakan, Tuhan ingin menghabiskan pelanggaran-pelanggaran kecil di dunia ini dengan api kesengsaraan. Jadi menurut Santo Caesarius, demikian. Demikian digenapi di dalam dirinya apa yang Allah katakan melalui Roh Kudus. Perapian menguji periuk, belanga, penjunan, dan ujian manusia terletak dalam bicaranya. Sirak 27 ayat 5. Selain itu, Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 6b. Dan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Kisah Rasul
14 ayat 22b. Oleh karena itu, agar Allah kita dapat menghadirkan Yakub yang suci sebagai emas murni, pada penghakiman yang akan datang, pertama-tama dia menghilangkan semua noda dosa darinya, dan seterusnya. Jadi menurut Santo Cesarius dari Arles, mungkin Yakub tidak melakukan dosa besar, tapi pasti dia melakukan dosa kecil. Pasti ada dosa kecil yang dia lakukan. Saya nggak bahas tentang dosa besar, dosa kecil ya. Nanti kapan-kapan lah tentang dosa mortal, dosa venial, dosa besar, dosa kecil. Nah, tapi Yakub pasti melakukan dosa kecil. Maka untuk menghapuskan dosa kecil Yakub, untuk memurnikan Yakub, maka Allah, Tuhan mengizinkan penderitaan ini terjadi atas Yakub. Kesusahan ini terjadi atas Yakub. Yakub sudah berpikir Yusuf meninggal, Simeon ditahan, Benyamin pun mau dibawa ke Mesir. Wah, itu udah pusing buat Yakub. Anakmu 12. Karena kamu nih sekarang cuma tinggal 9 nanti jadinya. Oke, kira-kira. Dan Santo Cesarius mengatakan demi memurnikan Yakub, Allah mengizinkan penderitaan itu untuk Yakub alami. Next. Nah, dan tadi kita sudah baca ya, tidak ke Bible. Tindakan Yusuf menuduh saudara-saudaranya melakukan pengintaian, memenjarakan mereka selama 3 hari. Menahan Simeon dan menyembunyikan identitas aslinya memiliki efek yang bermanfaat. Yusuf berhasil membangunkan hati nurani orang-orang yang berusaha membunuhnya. Akibatnya tipu muslihat Yusuf membawa saudara-saudaranya kepada pertobatan. Nah, ini ada katekismus Gereja Katolik yang bisa kita baca tentang pertobatan. Nggak akan saya tampilkan semua, cuma beberapa saja. Next. Pertama KGK 1435 dikatakan demikian. Ini bagus banget, bagus sekali. Pertobatan terjadi dalam kehidupan sehari-hari, melalui perbuatan perdamaian, bantuan bagi orang miskin, pelaksanaan, pembelaan keadilan dan hukum, pengakuan kesalahan sendiri, teguran persaudaraan, ya, pemeriksaan cara hidup sendiri, pemeriksaan batin, bimbingan rohani, penerimaan sengsara. Ya, saya kasih penegasan karena sesuai dengan konteks yang kita bahas malam hari ini. Dan ketabahan dalam penghambatan demi keadilan. Setiap hari memikul salibnya dan mengikut Kristus adalah jalan yang paling aman untuk pertobatan. Jadi pertobatan kapan? Setiap hari. Cara paling aman apa? Memikul salib, mengikut Yesus setiap hari. Jadi pertobatan tidak hanya berhenti pada penyesalan. Ya, aku menyesal. Pertobatan tidak berhenti pada pengakuan dosa. Aku ngakui dosaku ini. Tapi pertobatan terus setiap hari dengan jalan yang paling aman, pikul salib. Pikul beban yang Tuhan taruh dalam diri kita. Pikul beban yang Tuhan taruh dalam hati kita. Ikut Kristus. Kalau Kristus mewartakan Injil, kita belajar mewartakan Injil dengan cara kita. Kalau Kristus menyembuhkan orang sakit, kita belajar memperhatikan orang sakit. Setiap hari. Itu jalan yang paling aman untuk pertobatan. Ya, KGK 1490. Langkah pulang kepada Allah yang dinamakan pertobatan dan penyesalan terdiri dari rasa sedih dan jijik karena dosa yang telah dilakukan serta niat untuk tidak berdosa lagi di waktu datang. Sekali lagi, pertobatan bukan hanya penyesalan, pertobatan bukan hanya pengakuan dosa, tapi pertobatan itu setiap hari memikul salib, mengikut Yesus, ikuti apa yang Yesus lakukan. Belajar seperti Yesus, memikul beban yang Tuhan Yesus taruh dalam hati kita, untuk orang lain, untuk sesama, untuk gereja. Ya, dan berniat untuk tidak berdosa lagi di waktu datang. Itu pertobatan. Jadi pertobatan mencakup masa lampau dan masa yang akan datang. Ya, dipupuk oleh harapan dan belas kasihan ilahi. Next. KGK 1452 dan 1453. Ini tentang penyesalan sempurna dan tidak sempurna.
Kalau penyesalan itu berasal dari cinta kepada Allah dan dicintai di atas segala sesuatu, jadi cinta kepada Allah yang dia cinta pada Allah lebih daripada sesuatu, ia dinamakan sempurna atau sesal karena cinta. Penyesalan yang demikian itu pengampunan dosa ringan. Ia juga mendapat pengampunan dosa berat apabila ia dihubungkan dengan niat yang teguh, secepat mungkin melakukan pengakuan sakramental. Jadi itu penting ya, namanya pengakuan dosa, sakramen pengakuan dosa itu tetap penting, sekalipun kita sudah menyesal secara pribadi. Ketika 14:53, yang dinamakan penyesalan tidak sempurna juga merupakan anugerah Allah dan suatu dorongan Roh Kudus. Jadi jangan minder. Ya tumbuh dari renungan mengenai kejijikan dosa atau dari rasa takut akan hukuman abadi atau siksa-siksa lain. Jadi bukan karena cinta akan Allah, tapi takut masuk neraka, takut disiksa, gitu ya, yang mengancam pendosa. Keguncangan hati nurani yang demikian itu dapat membuka pengembangan batin yang diselesaikan di bawah karya rahmat oleh pengampunan sakramental. Penyesalan tidak sempurna sendiri belum menerima pengampunan dosa berat, tetapi ia menciptakan kondisi agar menerimanya dalam sakramen pengakuan. Jadi pengakuan yang penyesalan sempurna itu karena cinta akan Allah. Penyesalan tidak sempurna karena salah satunya adalah takut nanti masuk neraka, takut dihukum di neraka, gitu ya, takut disiksa di neraka. Dan kedua-duanya puncaknya adalah sakramen pengakuan dosa. Next. Nah, apalagi kita di masa Prapaskah, ini pas sekali di masa Prapaskah, pertobatan. Yusuf tidak membuat dirinya dikenal pada awalnya untuk menyadarkan saudara-saudaranya tentang kewajiban mereka yang sebenarnya, agar mereka dapat memperoleh pengampunan atas dosa mereka. Jadi para pastor atau para imam kadang-kadang harus memperlakukan penitensi mereka dengan keras. Penitensi itu apa? Penitensi itu sebenarnya silih akan dosa. Gitu. Jadi kalau kita habis melakukan dosa kan, kita pasti bilang, mohon Bapak memberikan penitensi yang sesuai bagi saya. Di romonya bilang habis itu, oke, setelah ini ya mungkin dia ceramai dulu lah, ya kamu jangan begini sebagai macamnya, ya. Terus dia bilang, oke, setelah ini kamu keluar, doakan 1 kali Bapa kami, 3 kali Salam Maria. Kadang gitu, kadang kalau saya pengakuan dosa, penitensinya itu doakan 3 kali Bapa kami, bisa gitu. Doakan doa aku percaya, doakan doa tobat. Nah, itu penitensinya bentuknya seperti itu. Tapi kadang ada beberapa orang yang dapat penitensi yang keras. Ada yang dia dapat, misal lebih lama penitensinya, doakan novena, berarti harus 9 kali berturut-turut. Gitu ya. Lebih lama daripada sekedar 1 kali Bapa kami, 3 kali Salam Maria. Bahkan saya pernah punya teman, saya nggak tahu dia ngaku dosanya apa, gitu ya, nggak cerita. Dan dia juga nggak cerita penitensi dari pastornya apa, tapi dia bilang begini, wah kalau aku jalanin penitensi ini, nggak bisa cuma sehari. Kalau novena kan masih bisa sehari itu. Sehari langsung daerah jadi 9, langsung didoakan 9 kali, itu bisa. Tapi teman saya ini bilang gitu, wah kalau penitensi dari pastor tadi dijalanin, nggak bisa cuma dijalanin sehari. Nah, itu ada kasus-kasus seperti itu. Tentu dengan kebijaksanaan dari pastornya ya, yang kita percaya adalah hikmat Roh Kudus. Nah, itu tentang pertobatan. Next. Jadi, saya mengulang lagi apa yang dikatakan KGK tadi. Setiap hari memikul salibnya dan mengikuti Kristus adalah jalan yang paling aman untuk pertobatan. Langkah pulang kepada Allah yang dinamakan pertobatan dan penyesalan terdiri dari rasa sedih dan jijik karena dosa yang telah dilakukan serta niat untuk tidak berdosa lagi di waktu datang. Dan kalau kita lihat di konteks saudara-saudara Yusuf yang bertobat karena ditekan, karena terhimpit. Jadi, kalau misalnya kita alami penderitaan saat ini, kita alami himpitan saat ini, kita alami stres saat ini, ada baiknya kalau kita berpikir bahwa bisa jadi penderitaan yang aku sedang alami ini adalah silih atas dosa. Mudah-mudahan dengan kita berpikir seperti itu, kita akan semakin kuat menjalani pertobatan. Semakin kuat menjalani
ketidakenakan yang kita sedang alami. Ya, mungkin hal yang aku alami ini, penderitaan yang aku alami ini, silih atas dosaku. Itu kira-kira. Itu yang poin yang kedua tentang pertobatan. Next, poin yang ketiga. Nah, ini isinya knowledge ya, tentang Benyamin. Kalau kata Romo Pastor Istimur Bayu, dia bilang bahwa baca yang benar itu Benyamin. Ya, karena Ben itu kan anak, Yamin itu kanan. Anak kanan artinya anak perkenanan, anak berbagi kuasa, anak kepercayaan gitu ya. Karena kanan itu kan maknanya itu tentang kuasa, tentang kepercayaan, tentang perkenanan. Makanya Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Maknanya itu. Ben Yamin, anak kanan. Jadi katanya bukan Benyamin, tapi yang benar Benyamin. Kalau Benyamin katanya pemain film Samson Betawi, Benyamin Sueb gitu ya. Tapi yang benar adalah Benyamin. Itu kata Pastor Istimur Bayu, Benyamin. Nah ini menarik. Ayat keempat ya. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Ini menarik. Next. Santo Ambrosius kalau saya nggak salah ya. Next. Nah, Santo Ambrosius dari Milan mengatakan begini. Ini bagus banget. Ini keren banget. Juga tidak semua orang melakukan urusan jual beli ini, tetapi hanya putra-putra Yakub dan hanya putra-putra yang lebih dewasa. Demikianlah 10 anak laki-laki pergi, sedangkan anak bungsu tidak pergi. Sang ayah tidak mengirimnya. Kalau tidak, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Benyamin si bungsu masih lemah. Memang, ini bagus nih. Dalam nama Benyamin, sang bapak bangsa dibacakan. Tapi Paulus yang berasal dari suku Benyamin juga difigurkan. Nah, Yakub benar untuk ragu-ragu atas kelemahannya. Memang dia dibuat lemah agar dia bisa disembuhkan. Sama seperti Paulus. Paulus menderita kebutaan, tetapi ini adalah kelemahan untuk keselamatan. Ya, kebutaan itu membawa terang bagi Paulus. Kita telah menerima cerita tersebut, mari kita datang untuk mengetahui misterinya. Para bapak bangsa pada mulanya pergi ke Mesir tanpa Benyamin. Sama seperti para Paulus yang pada awalnya pergi, seperti para rasul yang pada awalnya pergi mewartakan Injil tanpa Paulus. Masing-masing datang bukan sebagai orang yang pertama, tetapi dipanggil oleh mereka yang pertama, dan dengan kedatangannya dia membuat barang-barang dari mereka yang pertama lebih berlimpah. Dengan kedatangan Benyamin ke Mesir, apa yang dibawa pulang oleh saudara-saudaranya, apa yang didapat oleh saudara-saudaranya, jauh lebih banyak daripada ketika mereka pergi tanpa Benyamin. Umat Kristen di dunia jauh lebih banyak ketika Paulus diutus mewartakan Injil. Nah, begitu. Itu kesamaannya di sana. Next. Ayat 24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh dibelenggu di depan mata mereka. Next. Santo quote Fulgius mengatakan demikian. Jika Anda ingin tahu siapa Benyamin, adik kami yang diinginkan oleh Yusuf kami yaitu Kristus, Benyamin adalah Paulus. Sebelumnya Saulus. Dari suku Benyamin menurut kesaksiannya. Roma 11 ayat 1, Filipi 3 ayat 4-5 mengatakan bahwa Paulus adalah suku Benyamin. Yang menyatakan sebagai yang terkecil di antara para rasul. Di Simeon kita dapat mengenali Petrus. Menurut Santo Fulgius, Simeon menggambarkan Petrus. Terikat oleh 3 rantai penyangkalan. Bahwa Petrus telah terikat dengan ketakutan dan telah terlepas oleh kasih. Next. Nah, jadi kesimpulannya ini hanya knowledge saja gitu ya. Cuma menurut saya menarik sekali. Kok bisa gitu ya para Bapak Kristen ini memikirkan Benyamin ini adalah figur dari Rasul Paulus. Dan yang menariknya adalah begini. Waktu kita bahas-bahas sebelumnya, kita sering banyak lihat figur Kristus. Itu sering muncul. Adam pernah sebagai figur Kristus.
Abraham, Ishak apalagi itu paling sering jadi figur Kristus. Yakub pernah, Yusuf juga sering jadi figur Kristus. Tapi ternyata bukan hanya Kristus yang difigurkan dalam perjanjian lama. Tapi para rasul pun juga difigurkan pada perjanjian lama. Bahkan gereja pun juga difigurkan di perjanjian lama. Nah, next.